Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika diri kita, yakni hidup, sudah bersaksi asyhadu ke ilallah, saya merasa bahwa diri ini adalah hidupnya sendiri. Niku dos pundi Gus? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hidupnya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Untuk malam hari ini, malam detik-detik pintu hatimu bisa menerima akan hal yang terkait dengan hakikat syahadat atau tidak. Sebab hakikat syahadat ini nanti itu tidak sama dengan syariat syahadat. Jadi nanti kalau ada yang hatinya miskil, gak paham, tanya, biar tidak ada kesalahpahaman, hatimu olehnya memahami hakikat syahadat ini nanti. Tapi tetap jelaskan hakikat syariat syahadat tetap. Untuk malam hari ini tak yakinkan dulu hatimu pada Allah. Biasai bersyahadat iku kan hakikat syahadat langsung beat Pak Boy. Iki nanti ndak. Nanti kalau beat itu momen tersendiri. Menunggu hatimu sudah 100% masuk di dalam hakikat syahadat atau belum. Sebelum bab syahadat saya jelaskan secara hakikat. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Apa? Pertama, Anda sebagai orang yang bersaksi harus tahu siapa yang kau saksikan. Seorang saksi itu dikatakan sah atau tidak tergantung saksi iki benar-benar tahu kejadian atau tidak. Anda dihadapkan di muka Pak Hakim sebagai saksi. Kalau Anda tidak tahu kejadian yang Anda saksikan, itu namanya saksi palsu. Paham ya? Tak runtuti sampeyan jek paham. Anda disuruh bersaksi, dan bersaksi ini, syahadat ini salah satu rukun Islam yang pertama.
bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, dan seterusnya. Artinya, kalau persaksianmu benar, maka sholatnya pasti benar. Kalau persaksianmu salah, sholatmu sampak bungkuk tetap salah. Ngerti bungkuk ya? Apa bungkuk itu? Sampak tuwe nggawa tekan ini galo ya bungkuk. Ayo dibuka di lapangan. Ya. Proses di dalam hukum syariat kita bersaksi itu sudah benar miturut syariat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Akhirnya di dalam hatimu muncul nurul iman, keyakinan kalau Tuhanku itu namanya Allah. Tapi belum tahu, belum pernah tahu mana Allah itu yang aku saksikan. Fakta di lapangan, Anda menjalankan sholat, kalau boleh saya katakan seperti wong olahraga, rubuh gedang. Hati sing tak maksud. Mengapa hatiku kok iya itu apa ya? Mengapa hatiku kok terus-terusan tidak bisa bersaksi terhadap Allah yang kusembah? Bahkan hatiku bersaksi melihat selain Allah. Itu persoalan nih. Karena syahadat Anda belum benar miturut hakikat. Imanmu masih katanya. Kamu sebagai saksi tahu kejadian ini? Enggak Pak, katanya. Diterima Pak Hakim? Nggak bisa Hakim menerima. Keluar sana. Dikon keluar Pak. Oke, aku tahu tadi menunggui. Iya. Tidak hanya jadi saksi, malah jadi tersangka. Iya. Saya pengalaman di sidang di PN itu, saksi-saksi yang ditanya itu tak simak terus. Aku dulu punya saksi pinter menyanyi Pak, pinter menyanyi. Orang sini ya, pinter menyanyi Roma Irama. Jangan ditokno nanggone Hakimi gak sido kepingkel-pingkel mergaen krungu lagune Roma Irama. Padahal dia nggak tahu kejadiannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa sih syahadat itu? Asyhadu, saya bersaksi, saya melihat, saya menghadap. Menghadap siapa? Allah. Allah siapa? Embo. Pokoknya Allah. Lah iki katanya. Kata guru-guru saya, Tuhanku Islam iku Allah. Ya udah benar, nama aku bersaksi ke nama. Tapi belum tahu, belum bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Sepanjang umurmu berapapun, kalau persaksianmu seperti ini, pasti sholatmu akan rusak miturut syariat. Dibuka di dalam surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 45, surat yang ke-29. Utslu ma uhiya ilaika ya Muhammad
minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Muhammad, bacalah kitab itu dulu. Bacalah kitab itu dulu. Supaya ketika kau melakukan sholat itu benar. Artinya ilmu syahadat itu pelajari dulu sebelum kau melakukan sholat, supaya sholatmu itu benar. Apa sih syahadat itu? Utsluma moco ma ing opo ma iku isine minal kitab. Uhiya kang den wahyoake sapa sing mahyoake mang Allah isine ma minal kitab. Muhammad waca dhisik kitab sing wis tak wahyono. Muhammad, bacalah dulu kitab yang sudah saya wahyukan, wa aqimis sholah, kemudian lakukan atau tegakkan sholat. Aqimus sholah, aqimis sholah. Dan tegakkanlah sholat. Artinya sholat ini akan tegak tatkala Anda sudah membaca kitab Allah. Iki tak wacana ya. Tak wacane saya bacakan maksudnya sambil resapi di dalam hati. Pertama, syahadat itu adalah bersaksi. Saksi itu melihat, kalau betul-betul melihat, membuktikan, menyatakan siapa Allah itu sebenarnya, baru dikatakan syahadatmu itu sudah benar. Kalau syahadatmu benar, wa aqimis sholah, kau ketika menjalankan sholat itu mesti benar. Inna sholata tanha anil faksa wal munkar. Dan sholat itu akan mencegah perbuatan hati yang faksa dan mungkar, perbuatan yang buruk terhadap Allah. Faksa termasuk keji terhadap Allah, termasuk ingkar hatimu mengingkari atas apa? Atas perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah. Artinya faksha wal mungkar, hatimu akan tidak lagi melakukan perbuatan yang ingkar pada Allah. Apa perbuatan ingkar pada Allah? Perbuatan hati yang bersenggama dengan kesenangan dunia. Paham ya? Oke, satu, maksud syahadat itu adalah bersaksi, melihat, dan saksi itu harus tahu siapa yang disaksikan. Satu. Nomor dua, sebelum hakikatnya syahadat kami jelaskan, ada hal yang perlu diketahui. Yang kedua adalah tatkala ini sudah merasuk di dalam hatimu dengan yakin, tolong sekali lagi jangan ada pertimbangan. Jangan ada pertimbangan yang ada kaitannya dengan urusan duniawiyah. Kalau urusan duniawiyah itu wajib hatimu untuk meninggalkan. Jangan ada pertimbangan. Kalau hatimu sudah betul-betul yakin maksud hakikat syahadat. Kalau kau ada pertimbangan,
utangku durung mari anu bojoku sik purik anu anakku sik cilik-cilik. Pertimbangan atas segala persoalan yang belum kunjung selesai iku justru akan mengakibatkan tertundanya perjalanan hati sucimu pada Allah, itu pasti. Sebab dulu sudah pernah terjadi di dalam salah satu jamaah, alasan karena utange ukeh ora cepet-cepet hatine bali nang Gusti Allah. Alasan itu. Jadi bagaimana? Ya sudah, apa urusan yang belum kunjung selesai, bahkan urusan itu kau anggap berat, wallahi billahi akan selesai tatkala awakmu mengutamakan hatimu kembali kepada Allah. Aku sampai jarem milih urusan bojo porik babahno, urusan mara tuwa iku mangga seneng babahno, ben diurus Gusti Allah. Anu iki sik mumet-mumet iki nang rumah tangga piye bojoku porek sing durung rabi sik durung jawab calonku. Iku mah urusan kau wecil dulur temen lho. Lapo kuwi gak jero segaramu, lapo pusing-pusing wong lanang gak sitok. Lha ngoten nggih. Wong wedok ya ora sitok. Lapo pusing-pusing kamu. Anu niki jauh berutang ya napa niki ya. Apa-apa wis seleh ninang Gusti Allah. Seleh ki. Aku mau wis foto, wis bersumpah pasti selesai bila mana hatimu betul-betul mengutamakan kembali kepada Allah, bukan jasad lo ya, hati. Paham ya? Oke. Bapak Ibu hadirin, itu hal yang perlu Anda ketahui sebelum tak buka hakikat syahadat rukun Islam sing nomor 1. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syariati, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib aku sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Iku wajib di dalam syariat dan sudah disyahadatkan, maka secara syariat jasadmu wajib taat terhadap hukum syariah. Termasuk hal yang wajib dilakukan adalah sholat. Akhirnya wajib sampai sholat. Tapi yo kelas ning kono ya ngono-ngono wae. Tapi itu enggak apa-apa ing miturut golongan golongan syariat. Tapi pertanyaan saya, apakah kau tetap di situ? Kelasmu apakah tetap di situ? Kalau tetap di situ, lihatlah di belakangmu keterangan hakikat syahadat itu bagaimana. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekilas kita lihat dalam firman Allah terkait laku mung syariat tanpa hakikat itu bagaimana.
Tolong dibuka di dalam surat Al-Kahfi. Ayat 103. Kul katakan Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Katakanlah Muhammad, apakah perlu, kata Allah, kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang di dunia ini dikatakan orang yang rugi dalam perbuatannya? Jawabannya injih. Siapa itu? Yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuksiruna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Lagi di dunia ini ada orang mengira perbuatannya bagus dikarenakan melihat secara fisik. Sholatnya tidak pernah dia itu cowong tinggal, puasanya tiap hari, bahkan disusul dengan sholat-sholat sunnah. Sholatnya juga begitu, tidak hanya wajib, sunnah-sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat-sholat yang mengiringi rawatib. Wah, sholat hajat, tekun marisa, witir, mulih teko langgar masjid iku jam 09.00. Bojone ning omah ngenteni iku sampai pegel ngenteni, maksudku sawulan ora tau disambangi. Kate jawab sing wedok iki gak wani. Lah apa gak wani, wong tau jawab iku langsung diantem ambek piring. Ya wedi ya. Wis menengae kok nggo karepmu, gak kok nggo karep. Wis yang penting aku sebagai istri sudah nyiapkan. Wis bengi jam 12 tangi sholat tahajud sampai subuh. Dia merasa dirinya berlaku baik. Wahum, mereka adalah yaksabuna, mengira, annahum, saat temenin mereka itu berlaku baiknya. Ini baik, Pak. Orang lain jelas mengatakan baik, Pak Kaji Son. Ora tahu copot-copot jubah, gitu. Setiap waktu ora tahu keri, yang ngadani, yang ngomati, yang ngimami, mergai gano ewang. Insyaallah aku kudu guyu anakku jahit iki ya. Gue katene katok magrib ngono wis gawe po. Goleki kopiah gopo, goleki jubah, sampak tahu keru iku, tahu keliru, nggo kelambi keliru, udunge. Apa tak pujian bi? Engko ngomati pisan, gak ngimami ya. Oke, semangat ya pano. Waya zakat semua harta bendaku. Wis tak ewangi aku gak di omah. Siltap utuk bayar aku ben wulan tak bagekno nang nggone wong sing ra duwe. Terus ganjaran ya wis tak balekno maneh. Ngono iku apik, Pak, nggih. Wow, jempol, gak terima jempol siji loro. Gak loro, telu, papat nisor. Wong liya Mas mesti ngomong, lurahku. Moh sugih jare ngono.
Iki mlebu nang kene ku. Aku merasa sudah baik, perbuatanku iki baik, wis tah baik-baik tok. Loh, ini loh Bapak Ibu. Laku karena laku syariat yang kufahami saja, manakala disikapi dari hukum hakikat, subhanallah. Iki Gusti Allah mengatakan, itulah orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Awapi lho. Nek Ramadan ini piye? Wis takjilku metu lho. Bisnisku sak ndi-ndi, Pak. Pabrik kuwi ngoro sakmono kae pabrik sapa? Ya mbuh. Ya. Wis pokoknya tiada waktu tanpa sedekah kula nih. Wis pasti orang lain mengatakan kaji son, ya josi wis gak ono kaji selain kaji son. Gusti Allah. Sedangkan satu sisi yun sewu, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka ini telah mengingkari ayat-ayat pengerani son. Apa bentuk bukti dan mengingkari? Ketika saat ayat itu disampaikan yang isinya ayat pengajaran hakikat nujum ma'rifat, tak tinggal. Ora gelem, Pak. Digenahno hukum ayat yang mengebabkan masalah hakikat urusan hati pada Allah, tak tolak. Kenapa? Karena saya setiap saat dan waktu dibisiki oleh nafsuku sendiri, yang intinya bisikan apik son, lakumu ngene apik, gak percaya delokan wong-wong apik, kiai-kiai sowan nang awakmu dermawan, wis harta-hartamu kau pergunakan untuk perjuangan. Tawako sak Mojokerto ndi pondok sing gak ono bangunane, langsung balang-belang tanpa laporan. Pasti ngene, nyalakno bupati gak usah kadek nggawe duit merem ae dadi. Iku pasti Pak pandhaku ngomong, ya Allah. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya. Ayat yang dimaksud di sini yang mana? Ayat itu kan bahasa Arab, Pak, tak tulis ya. Ayat kau wedek nih sama cek ketok. Ya. Ayat itu bahasa Arab, pengertiannya tanda. Tatkala wahyu Allah disampaikan, iku tanda bahwasanya semuanya yang berperan iku Allah. Aku gak gelem, aku ngene loh, sing maringno sedekah iku aku lho gak gelem. Umpama aku sedekah jariah nang masjid gedene 1 M, kaji son 1 M, ya lah kok ditulis ngono kaji dul, ya muring-muring lah aku sing kei goblok. Keliru iki, panitiane gak bener iki, wis panitiane loh. Di dalam hatiku pasti merasa aku yang peweh, nggih napa mboten? Lho masalah iku ning syariat tok. Lho niki lho persoalane, pasti aku mengatakan bagus. Wis, iki kritikan lho Pak ya, kritikan gak ngelokno. Kritikan bagi hati yang belum ada hukum hakikatnya itu supaya ndang cepet apa utlu ma uhiya ilaika, supaya cepet dheweke gelem maca ayat yang dibacakan Allah.
Ngoten karepe iku. Siji, saya ini alasannya dikatakan rugi. Saya mengingkari ajaran-ajaran Allah itu. Padahal yang dimaksud ayat tondo iku nandani ning kuniku Allah. Duduk raimu son. Allah sing wah gak iso. Mosok aku Allah. Lah ngono kulian ya. Iki gak paham wis jarno aja diterusno. Iki tensine tambah dhuwur ngene iki. Wis jelas dituku sampean. Wong son duwike miliaran, gak miliaran triliun dituku sampean. Wah, bahaya iki. Wis meneng wae. Maka nek bojomu iku mang wong sawuke terus awakmu bantah wis meneng wae. Meneng dituku sampean kok dijolno wong liya dadi gawe. Kecil. Ngono ya. Sebenarnya yang dimaksud ayat tanda itu nandani Allah. Nandani Allahnya. Iku lho ayat sing dimaksud pun. Lajeng satu, pasti saya ini adalah mengingkari ayat-ayat tersebut. Nomor dua, waliqaihi, saya telah mengingkari bahwasanya ketika di dunia itu tidak bisa bertemu Allah. Ora iso sok nek ketemu iku nek wis mati baru kok iso ketemu Allah. Iki pandangan kita yang ada di syariat ya. Keyakinan di dunia ini kita tidak bisa bertemu Allah. Heta Allah iku widek luwi ide ketimbang ora di awakmu kaya oleh gak iso ketemu sebabe ora ngerti. Padha ngene. Wis kula niki kalih panjenengan mung kenal jenenge tok. Durung roh blegere Kaji Son niku durung roh. Siji dina suatu hari saya ke Masjid Istiqlal, sampai ada di sana ketemu jejer sholat ambek aku. Kira-kira Anda bisa menyana apa? Menyangka tah nek pinggirmu iki Kaji Son. Wong Kaji Son iki nyun sewu waktu sholat iku soalan cekak mung wae ketutupan dengkule ketutupan. Saking wong melarat kan tuh. Oh gak iso. Gak bisa menyangka iki Kaji Son ini. Gak iso. Wong Kaji Son iku sugih kok. Lah ya. Pabrike iku mbleduk ya. Wis sambawan wong dermawan. Mosok Kaji Son iki gak soblong. Sualai iku dawa sore dengkul. Masjid Istiqlal tadi. Oh enggak gak kira. Cuek ae sampean. Pasti cuek ae gak kati. Tapi nek sampean iki mang sebelumnya itu sudah sering ketemu Kaji Son, masih atau Kaji Son muda, sampean gak bakal pangkling. Loh, jenengan Son? Oh, iya. Masih aku model kaya apa sampean gak bakal pangkling. Artine nek atimu lewat ayat bisa mlebu nang jerone ayat. Apa ayat itu berarti ilmu-ilmu sing digagas ning ati panjenengan paham terus nglakoni berarti mlebu. Terus bertemu sejati ning Allah masih jenengan gak nok masjid nyun sewu ono lokalisasi Gembul Purel mesti ngomong iku Gusti Allah. Gusti Allah iku nawi umat ya Allah. Waduh, lho nggih, iki nek wis tahu kepangingot, iki gambaran yo kanggo memahamkan gampangin jenengan maham ati nang Allah ngoten lho. Dadi tak lewat isyarah iki maksudnya bukan berarti maqasidul a'dham, maksudnya ati nang Allah gak terangno enggak. Iki kanggo mermudah tok. Kanggo mermudah. Paribasan, lho ngene lho. Paribasan umpama ngono lho kamangane. Wis. Bagaimana perbuatan saya ini seperti ini ketika saat di dunia fahabitot a'maluhum, fahabitot mongko den tolak opo a'maluhum piro-piro perbuatane innalladzina kafaru. Siapa? Kaji Son. Ngoten lho.
Di samping saya mengingkari ajaran dinul haq, saya juga di dunia ini mengingkari atas pertemuan terhadap Allah. Manakala hal itu terjadi pada diri son, maka sia-sialah amal kaji son. Terus apa? Fala nuqimu, kata Allah, yaumal kiamati waznan. Kata Allah, kami tidak memberikan, Allah tidak akan memberikan penimbangan terhadap amali kaji son. Apa kok gak ditimbang amalku padahal akeh Pak? Salate bandawi no bengi tak tambahi. Apa jeneng tahajud ngasih para subuh wis ora turu. Ngoten iku dituduh nang subuh, mari subuh maca waqiah, maca yasin ar-rahman supaya rezekiku tambah akeh. Iya, pabrikku tambah mulur, omsetku itu luar biasa. Waqiah ar-rahman yasin guruku ngono. Son kuwi nek pengin rezekimu ora leren-leren, bahkan tambah melebar. Ojo kok lalek nobar sholat subuh moco ar-rahman, surat ar-rahman ambek waqiah, terakhir tutupan yasin, telu tutupan yasin pisan sampai jam 7. Pamu iku mulai mari subuh ngenteni Pak lapo utang. Mergai terkenal kaji son ngutangi gak kadek nganai. Nek gak disauri kaji son gak nagih akeh laline, terkenal pas sak kabupaten. Jam itu metu ajudanku akeh nih so ngkei nomor ketak, nomor 1 utang ono sing 3 juta, ono sing 5 juta, di total bendino aku ngetokno 100 juta bendino Pak, paribasa. Lah wapi sing ngoten niku suwae, tapi mengapa Allah menolak? Fahabitat a'maluhum, mengapa perbuatan amalia saya ditolak dan tidak ditimbang kaono bobote? Ingersani Allah. Karena apa? Ta'akoni yen iku sing beperan aku. Jelas ya? Wis, terus kemudian pungkasane kaji son ditelenti nek bongko. Terus 106. Zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzuwan. Demikianlah balasan mereka itu di neraka jahanam karena kekafirannya, keingkarannya mereka, dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan utusan-utusanku sebagai olok-olok. Ngaji taek gurumu iku tau gendeng, apa mau melok-melok iku mungkuk lah ditenono gak melok gendeng. Isbah iki terserah jenengan iso bedah nang ati panjenengan apa enggak, terserah. Saya kembalikan terhadap panjenengan, apakah sampai iki duduk ning syariat tok apa tah justru sampai iki mang naik ke hakikat, supaya apa laku syariat itu nanti jadi hakikat dalam rangka menuju menghadap ma'rifat pada terserah. Terserah Anda sendiri yang mengambil satu keputusan. Saya hanya menyampaikan saja. Illal balahul mubin. Statusku hanya untuk menyampaikan saja. Urusan jenengan kerso atau tidak kerso, monggo iku keputusan di tangan panjenengan masing-masing. Wis, kembali kepada hakikati syahadat. Tak tunduk no.
Asyhadu, saya bersaksi maksude atimu rohmu duduk jasad. Iki pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Iki terjemah maksud daripada hakikat. Hakikat itu apa sih? Syariat itu apa sih? Wis ngene. Syariat iku adalah minangka kendaraan. Thariqah minangka jalan. Hakikat adalah tujuan. Makrifat sudah sampai pada tujuan. Contoh, Anda kesini tadi, ada yang pakai sepeda itu syariati, aspalan thariqoi. Terus hakikat sampean itu ngaji ke Jaya Baru. Sampean budal ya harus tahu alamatnya, harus tahu jalannya. Sampean budal orang duweni syariat, duwe sepeda, duwe, tetapi sampean nggak tahu jalan, alamat, yo tidak mau tanya, nyampe tujuan boten, tidak tahu tujuan. Mengapa Anda tidak tahu tujuan? Mengapa Anda tidak tahu jalan? Mengapa Anda tidak membawa alamat? Karena matamu buta. Dan kau tidak mau tanya atau tidak mau menyuruh orang untuk mengantarkan pada satu alamat. Berangkat dewe Pak nguniku. Nggo sepeda mripate gak ketok berangkat. Tutuk ndi, Pak? Tutuk got prasaku. Nggih ya? Kemarin ada kecelakaan perjalanan kilometer dari Batu sampai Pacet lewat Cangar gitu. Itu nek tak dengarkan kronologi, dua mobil Mitsubishi Avanza dengan Mobilio kalau nggak salah, tekan dukur seret, terus kan ngerem terus Pak. Terus supiri standby karena dianggap wis ampuni panas. Yang namanya mobil itu kayak ngerem kan panas tuh ya, kampas rem. Makanya sampai nek liwat dalan sing kaya ngono ojo metik, sampai sing manual apa manual itu iso membantu rem sampean kalau turun. Nah, iki berita yang ku dengarkan udah minggir. Embuh supire lali apa kak penumpangi si ono jero. Han reme iku mang mbuh dikakno apa gak? Ya. Mbuh saking panas wis dianuno wis dihanrem terus nyatane terus delunyur. Jerone si ono penumpang supire terus wis mudhun. Tukang ngono apa piye? Nabrak ning ngarepe sing parkir padha dadi kaya laron ngono iku, buntut rotonan jurang. Ya ora ngerti. Lah maksud kula iku kan ngene. Nek syariat iku tumpakan, Anda harus tahu tumpakanmu iku apa. Tumpaku sepeda motor, maksudku iku kudu tahu sepeda motormu kentekan bensin apa ora. Harus tahu. Arepe berangkat, mau berangkat dia harus tahu ngecek tumpakan. Apa syariatmu? Ya ilmu ini, ilmu yang membahas tentang bagaimana jasad ini isok laku sing apik. Thariqahmu apa? Jalanmu apa? Macem-macem. Lewat sholat ikut thariqah, lewat sedekah, lewat poso, yang tujuannya adalah menghadap pada
pada Allah. Wis, ayo koreksi. Bener lah awakmu tutuk nang Gusti Allah menghadap. Lah awakmu yo gak ro Gusti. Ternyata tutuk endi? Kesasar, Pak. Nyun sewu. Kesasar ati iki mang nang pahala. Kesasar ati iki nang surga. Gitu. Bahkan ada yang kesasar sing ning jurang Jawa Wero. Olehnya melakukan karena pingin disawang manung. Iki nemen wis werone iku pol iki wis. Ya, iki pada umumnya manusia pasti seperti ini. Mang ngomong duwe tujuan. Bener tujuan tapi gak tujuan nang Gusti Allah. Lesane ngomong iya nang Gusti Allah, tapi apa kok kesasar? Satu jawabane, karena ati meripat, ati wutoh. Jadi gak iso. Sampai jenengan nangis ben bengi nang Gusti Allah 70 tahun Pak nyun sewu. Ora ono migunane di mata Allah. Percuma. Kaya apa kuwi taate nang ngone bojomu, nanging hatimu itu tidak nang Allah, percuma. Wis tau diunya, air kau siramkan, percuma pupuk kau taburkan pada pohon yang sedang mati. Mestine sebelum kau berangkat, mata hatimu buka dulu. Sebelum hati bisa dibuka, belajar dulu di dalam hukum hakikat. Nanten prosesi. Kembali pada asyhadu. Asyhadu secara hakikat iku roh, bukan jasad. Asyhadu aku madhep, ingsun melihat alla ilaha satemene ora ana pangeran kang wajib den sembah kejaba Allah. Durung ilallah, durung kejaba. Sesungguhnya saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan. Wis, komah ya. Mandek sih, komah. Tidak ada Tuhan. Maksudnya apa? Asline ngono cah ya. Atimu gak ono isine donya. Kesenangan donya iku gak ono asline, aku ngomong asline ya. Semestinya gak ada. Berhubung kau ada-adakan dengan bentuk hatimu mendekati wet, kemudian kepingin, terus kok jeglak, kok makan, barulah di situ ada Tuhan yang ada sesuatu yang kau tuhankan secara hakikat. Makanya amar di dalam kalimah la ilaha iku isine nafi iku bersihkan, hilangkanlah isi di dalam hatimu yang asalnya nggak ono isine ning kok iseni, hilangkan dulu. Iki pengajaran hakikat yang tidak terlepas dari tauhid. Jadi la ilaha iku tauhide ning ati sampean iki ana perkara sak liyane Allah. Bojo masalah saking senenge Pak ditinggal sak jam ngono memeti goleki. Saking senenge Bu. Ati lho dudu jasad. Nek jasad goleki yo mesti Pak kudu. Lah nek sampean gak goleki lah boleh gak disebut kasih sayang lah. Ati sing tak maksud. Dene bojomu gak mulih-mulih wis ikhlas wae. Ya wis iku kabeh sing nglakokno Gusti Allah. Urusan nanti gak eruh. Sing penting bojoku mung pamitan aku mulih nanggone wong tuane.
wis jarno atimu nyawang Allah. Nek sampean sing mau macem-macem, waduh ngoten. Dunya brono macem-macem. Yaiku isine nek nggone ati. Allah mengatakan dalam satu ayat ani budullaha wajtanibut taghut wajtanibu dohono taghut di dalam hati. Jadi duniawiyah yang ada di dalam hati itu disebut taghut. Makna taghut secara murad adalah berhala. Berarti ketika saya sholat hatiku kelingan pasar, berarti aku nyembah patung sing rupa pasar. Ati lho, nek jasad patung sing reca, nek ati patunge ati, berhalane ati adalah duniawiyah. Nyun sewu, aja dikira wong pinter maca Quran apal ngetepal walak-walik ya. Terus atine iku mang rumangsa apik dhewe, rumangsa dheweke sing apik, dheweke sing nglakoni, dheweke sing pawinter, dheweke sing mulya, iki padha karo sama dengan saya ini telah menyembah berhala. Hakikat lu ya, bukan syariat. Pun dicampur sampean pandang juga syariat yo keliru cak, keliru. Syariat iku mandang jasad kok, nek hakikat mandang hati. Jadi yang bersaksi itu adalah hati, bukan jasad. Ruh yang kembali, wa inna ilaihi rajiun, ya ruh. Jasadmu nanti cak balik asal tanah, balik nang tanah. Roh ini yang harus bisa kembali. La ilaha ora ono pangeran. Kalimat muncul ora ono pangeran iku semestinya duduhno nang sampean bahwasanya selain Allah itu tidak ada. Berhubung sampean ada-adakan di dalam hati, mboten jasad lho ya, tidak ada di hati, bukan di jasad ya ono, kopi ono lho dikon ngombe, rokok ono dikongkon nyedot, ono bojo ono dikongkon ngerabi. Paham maksud kula nggih? Jadi maksudnya tidak ada itu kategori roh, kategori hati. Berhubung sampai ada-adakan, maka nafi, bersihkanlah di hatimu terkait isine la ilaha yang rupa berhala mang. Ya apa carane? Iki sing penting nggih. Ya apa carane? Dituduhno saiki. Kok cek enak ya ini. Si ilmune dhisik ya, ilmune dhisik engko pasti kula sampaikan. Wis. Setelah hati itu bisa membersihkan tauhid berhala kesenangan duniawiyah ini, baru sing nomor loro illallah. Lah iki Pak, iki mengandung isbat, menetapkan. Artinya kalau tauhid berhala dalam hatimu itu hilang, secara otomatis Allah itu di dalam hatimu. Paham? Artinya apabila hatimu sudah tidak lagi menghadap terhadap berhala karena berhalanya sudah hilang, maka hatimu pasti melihat Allah. Gampangan ini cak. Yes. Iki puntung rokok. Oke. Iki duniawiyah, kesenangan duniawiyah. Tak ibaratno. Puntung rokok iki berarti Gusti Allah. Wis, oke. Ketika saat mataku iki tak tutup dengan tisu, ketinggal puntung rokok? Tidak.
yang nyata sing wujud iki tisu. Inilah yang disebut hati yang gelap. Hati yang gelap terhadap Allah adalah hati yang dipenuhi dengan tauhid-tauhid mang berhala. Sepanjang itu pasti dia mengatakan Allah itu gaib. Gaib iku gak nyoto, gaib iku ora ketok. Ya bener. Oleh gak ketok mergai matane pau picek. Tak polno. Lah, keadaan ini nyerang terhadap siapa? Saya tidak mau ngomong status. Semua golongan kita, siapapun kita, apapun aktivitas kita, apapun status kita, manakala hati kita belum mengenal hakikat nujum ma'rifat, pasti seperti itu. Wis, aku gak ngomong status wis. Nek ngomong status dikira awak dhewe ngelokno wong kae. Enggak. Mestinya langkah pertama kita harus menyingkirkan. Oh, menyingkirkan. Apa? Menyingkirkan tisu yang ada di depan mataku. Langkah pertama kita harus menyingkirkan tauhid di dalam hati. Harus. Apa cara dulu untuk syahadat dikenake, banjur engko ono tindakan untuk membersihkan. Bagaimana caranya tindakan? Nanti semuanya akan aku buka dan tidak ada yang kututup-tutupi. Wis, lanjut Pak nggih. Lanjut. Wis, iku asyhadu alla ilaha illallah. Tak ringkes, kalau ashadumu bisa sampai ke ilallah, hatimu bukan lesan, maka syahadatmu sudah benar. Udah benar. Nanti pasti sholatmu benar. Hatimu pasti tidak akan melihat siapa-siapa kecuali sibuk melihat Allah hidup di dalam dirimu. Wah, luar biasa. Luar biasa. Terapno tenan. Bahkan tidak hanya di dalam aktivitas sholat, di luar aktivitas sholat pun seperti itu. Bahkan wong liya ngarani awakmu koyok wong ngelamun, wong liya ngarani awakmu koyok wong gendeng. Wis babano. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap. Wah, bapak, mbok, bojo, anak ngarani nuduh awakmu ngaji nanti sih zaman Ramadanan kilatan Jaya baru sesatiku wis bahno jarno engko nek lambene mingkem lah wis gak iso ngomong wis wis nyantai mawon sing ngopi sampean ngopi ojo sepaneng ya ojo sepaneng tak bikin gini sampe cek gak madeng kok stres ati gawe ora wis nyantai mawon. Iki nek kipase dikakno iku mengganggu ah. Iya. Oh iya wis nek ngono dipetah-petah nih Dik. Pun. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad iku jadi utusan Allah. Lah iki. Kau bersaksi terhadap Muhammad, Anda tidak mengikuti zamannya. Apakah ini persaksian Anda benar? Dikatakan sah. Bahasa hakikat menarik kesimpulan tidak sah. Ya nek sahabat tadi. Terus bagaimana solusinya biar benar? Baru masuklah di dalam hukum hakikat, Anda akan paham. Gimana? Gini Pak. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya iki kan wawune ataf nangone wa asyhadu. Ya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Yang kami terangkan yang paling penting di sini adalah kalimat Muhammad. Memang benar secara syariat Muhammad yang dimaksud adalah ibnu
Abdullah anake Kang Dul, ya, anake Kang Dul. Aku ngomong basa Jawa ya Kang Dul. Kok jenengan nyeluk Kang ya tuwa kuno ya, di nyeluk Kang, ngoten ya. Al-Amin itu sudah benar. Di dalam surah Al-Kahfi Allah pun juga memberikan warning terhadap Nabi Muhammad terkait status beliau sebagai nabi. Kul innama ana basarum mislukum. Muhammad, katakan terhadap umatmu yang isinya perkataan adalah innama ana basarum mislukum. Rek, aku ya padha mbek awakmu, padha manungsane. Artinya apa? Ngene, Pak. Dilarang umat iki menyembah selain Allah. Dilarang umat iki memuja selain Rasulullah, selain Allah. Artinya lagi Rasulullah Muhammad iki gak gila dan tidak minta dihormati dalam kepribadian beliau. Sebab manakala Muhammad ini gila dengan hormat dan minta dihormati, tidak ubahnya berarti Muhammad telah menyembah berhala. Secara hakikat beliau tidak seperti itu. Cuman berhubung kita toleransi ini, ya tak? Biasa lah ngono tak? Karena kita anggap beliau sebagai penuntun umat, rasa terima kasihnya kita menghormati. Lah ngoten nggih. Tapi secara syariat nggak ada salah, tapi jangan melampaui batas. Maksud melampaui batas, hatimu hanya untuk Allah. Paham nggih? Alhamdulillah utai sekabai puja dan puji iku lillahi mung dateng Gusti Allah. Wis titik iku tok. Sinten sing dimaksud Muhammad iki secara hakikat? Tadi dikatakan innama ana basyarum mislukum. Aku ya padha ambek awakmu rek, padha makhluke. Berarti wujud dohir Anda iku hakikate Muhammad. Iku Rasulullah, diperintah Allah. Artinya jenengan jasad mrene isok mrene, kalau tidak diperintah Allah tidak akan pernah bisa ke sini. Allah yang mana hidup pada diri Anda, manakala hidup tidak ada pada diri Anda, jasad tang batang isok awakmu tutuk gini. Wahai batang-batang yang sedang ada di sini, ya jadi gak salah lo ya, hakikati lah ngono. Ojo muring-muring sampean. Jadi kudu awak dhewe kudu harus merasa diri kita adalah seongkok batang. Ngoten. Ya yo no batang urip. Masyaallah. Jelas Pak ya? Jadi Muhammad diri Anda. Maksudnya nanti ketika saya beat Anda asyhadu sampai ilallah, hatimu harus notol urip sing beat. Wa anna Muhammad, hatimu nyun sewu ya, hatimu sendiri iku nyata nih zahir jasad iki sesungguhnya Muhammad. Coba makhluk Muhammad dirimu, makhluk Muhammad lain dirimu, contoh godong obah, kipas obah, wujud kipas, wujud kodong iku Muhammad. Iso obah sapa sing ngongkon? Allah ya hidup itu. Jadi nek tak simpulno, asyhadu alla ilaha illallah, hatimu harus proses pertama ngeroso yen urip iku sing kodep ya sejatine Allah. Wujud dohir kang tumandang iku hakikate Muhammad sing harus merasa Anda itu dohir Anda dohir iku merasa apapun itu diperintahkan Allah.
umpama syahadata ini lengkapi ini Pak, contoh sholat, tapi kok kudu didadekno syahadat tunggal lho ya, tapi prosesi syahadata ini di sini dua syahadat. Sampai kudu merasa iso ngadeg rokok sujud lungguh itu ada yang menggerakkan, ada yang meremot, oke, ada yang memperjalankan. Siapa? Hidup. Iki proses awal, iki syahadata ini. Nanti lama kelamaan syahadata ini itu akan menjadi syahadat tunggal, syahadat esa. Apa syahadat esa? Anda tadi yang merasa dohir makhluk iku dilakoni Allah, kan ada dua. Dalam diri Anda hidup itu akan ngomong aku Allah yang semuanya bergerak. Nanti iku nek wis mapak makrifate, ndek-ndekan makrifat iku mau secara teka hatimu merasa apapun yang memperjalankan pada dirimu Allah, sehingga kau selalu merasa diawasi Allah. Wis iki kok prosesi. Lama kelamaan nanti akan menemukan satu titik klimak dalam dirimu, hidup itu akan bicara selalu aku Allah. Udah wis nek ngeten iki wis kari lap. Terus pertanyaannya, berapa bulan, berapa tahun aku merasa terus? Udah, ikuti aja proses dari Allah. Wis, iki hakikati syahadat, ya. Terus yang kedua, rukun Islam yang kedua, sholat. Sesuai dengan dawai Allah, inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang ingkar. Itu kalau syahadatnya sudah benar. Wong syahadatnya durung tegas. Wis tah, apapun statusmu, soal lima awakmu, suatu saat ada kesempatan pastikan nyelentong awakmu. Gak wong lanang, gak wong wedok, odo ae. Sama saja. Iku jenenge cara wong tobat tomat, budal tobat mulih kumat. Ya Allah, jari wong Jawa tobat lombok, nek pedes kaya ora gelem, basa nek wis mari goleki maneh. Ada kesempatan, ada uang, ada kesempatan, jalan. Basa wis mari nglakoni getun, ansep cak. Kaya emoh. Tapi kok suatu saat nek ana kesempatan, situasi mendukung, jalan. Ya itulah kita sebagai manusia manakala hati ini belum betul-betul makrifat pada Allah. Salat secara syariat dikawiti dengan takbir, dipungkasi salam, itu syariat. Hubungannya ono jasad. Kalau salat secara hakikat adalah pertemuan hatimu terhadap hidup dalam satu wadah yang disebut makom musyahadah. Ini cara syahadat sudah tunggal, syahadat tunggal. Ini yang disebut sholat. Dan ini dilakukan tidak hanya di dalam aktivitas sholat secara syariat saja, tetapi sholat secara hakikat bisa dilakukan di luar aktivitas sholat secara syariat. Paham nggak? Ini. Tapi kok sih nggak paham jelas ngilokno. Maghrib wayahe mulai sobo langgar sholat enggak sampai nopo si ono sawah terus cangkruk ning ngarepe omah adzan teko gandang budak terus tonggone mari teko langgar mulai cak gak sholat wis lah sholat iya ini mang aku sholat tak bingung kan iki. Wong nyatane ana ngarepe omah tengu-tengu mbun dandani apa jare ngomongi soal jarku iku tegesno pisan cek gak dadekno bingunge wong.
cak salata sampun duh wong katan ndak ngene aku salat iku cara hakikat syariate yo memang durung hakikatku aku salat terus lho kok iso iya akhirnya takon ya apa sih salat cara hakikat ngene ati ketika tumandang opo wae ati iku madhep lan ketemu Gusti Allah lah madhepe ati ketemu ngadepe roh ketemu nang Allah jenenge salat secara hakikat lah enak lah ancak ngono iku salat lah kuwi dijak enak gak gelem jane ngene iki ora kena diterus-teruske. Aku banyak wadulan terhadap bojo-bojomu. Ya, kowe gak tak duduno. Gus ya apa? Semenjak ngaji nang sampean ora tau gelem salat iki piye ngene. Iku asline ya apa sih niku? Ya tak jelasno. Wis gak usah lewat WA moro wae, engko tak genahno. Lewat WA engko kakan ngetik gak paham. Ngoten. Tetap saya memandang dua sudut pandang tentang sholat. Nek syariate iku hubungannya ambek jasad. Sing jasad iku diwajibno ana 5 waktu. Tapi nek roh gak 5 waktu 50 waktu. Sampai dituntut nek wis ngerti ngelmu iki sholat secara hakikat ketika saat awakmu tumandang opo wae hati harus madhep lan bertemu Allah. Carane ya apa? Tak duduno gampang. Cateten sebagai pertanyaan, ya apa carane ketemu Gusti Allah? Ya apa carane ati iku ngilangi tisu mang. Lah iki engko tak duduno to. Aku lali sesuk tagin. Nah, ada bab tersendiri nanti akan kami sampaikan hal itu. Sekarang ilmunya yang harus saya katakan terlebih dulu. Manakala hatimu bisa melakukan sholat secara hakikat pasti cocok ambek dawuhe Allah ning Quran, inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Sholat yang seperti itu bisa mencegah perbuatan hatimu yang faksa keji kepada Allah wal mungkar lan ingkar pada Allah. Dikatakan keji ku ngene lho Pak, nyun sewu. Misale aku ngaji. Misale aku tumandang ngopo wae. Ning atiku iku sik tak akoni aku sing nglakoni. Iki berarti aku keji nang Allah. Mestine atiku gandeng terus dalam satu kalimat, sesungguhnya yang berperan adalah hidup. Ya Allah, itu mestinya ngono. Dan ini gak perlu diucapkan. Cuman disambung ning atimu mau. Wis. Iki malam hari ini hanya membahas tentang sholat, tentang syahadat dan sholat di dalam rukun Islam. Dan rukun Islam ini nanti wajib kau bawa secara hakikat untuk menjalankan perbuatan yang disebut pembersihan kotoran hati. Wis iku bab rukun Islam siji loro. Kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Ada yang tanya, kapan beatnya? Ada yang tanya gitu. Jawab saya, aku tak tahu. Nah. Tapi nanti pasti ada pemberitahuan, Pak. Ada pemberitahuan. Ada pemberitahuan. Biasanya kan pas bahasa adat baru langsung beat. Ini enggak enggak tahu aku. Sudah tidak ada. Sampun
Wonten? Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki enten hubungane kali puasa Gus. Enten hadis sing artose bahwa orang puasa itu akan mendapat kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu kepada Allah. Niki artos secara hakikatnya napa Gus? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, oke, gak ada masalah. Pak duduk no langkung rumiyin, saya jelaskan terlebih dahulu tentang puasa. Secara syariat menahan sesuatu yang tidak boleh masuk dalam waktu yang telah ditentukan, mencegah dari makanan dan minuman atau sesuatu hal yang tidak boleh masuk di jasad pada waktu yang telah ditentukan. Iki memang Bapak Ibu akan menemukan satu kebahagiaan di dunia ketika saat dia itu berbuka. Mengapa? Karena dia lapar. Sehingga tidak ada kenikmatan satu makanan yang kita dapatkan kecuali makanan itu posisi perut dalam keadaan lapar. Sego jagung, iwak garuda itu wae rasanya nikmat. Karena lapar, memang lapar. Terus kenikmatan yang kedua yang kata syariat nanti bertemu Allah. Ini pandang hakikatnya bagaimana? Sebab kalau menurut pengetahuan dan kenyataan yang sudah saya dapatkan, ketika saat puasa itu kita lakukan hanya secara syariat, kalau bukanya ya ketemu, bahagia buka iku ketemu, cuman bahagia ketemu Allah iku belum pernah rasakan. Nah terus bagaimana? Gini, lihatlah bagaimana puasa dari sudut pandang hakikat sebetulnya tidak jauh berbeda dengan syariat. Di dalam diri kita ada latifah yang digunakan oleh nafsu untuk mempengaruhi hati kita. Pertama, ada latifah lewat mata, bolongan moto. Kedua, lubang telinga. Ketiga, lubang hidung. Ketiga, seterusnya lubang mulut. Kemudian lubang depan dan lubang belakang. Di situ ada latifah yang digunakan oleh nafsu supaya kita tidak bisa melakukan puasa secara hakikat. Definisi puasa hakikat adalah hati mencegah dari syahwatu dunia yang ditimbulkan oleh hawa nafsu lewat latifah tadi. Contoh, moto ndelok wong wedok ayune jan lho. Wong kene durung rabi, anake topo iki. Gawale. Akhire nafsu mlebu, gradak ngomong ning ati, sing ayu iku wong wedok. Ngono. Ati bisi ngono. Akhire ati iki madhep nang la ilaha.
madhep nanggone berhala ning jero ati kang rupa wong wedok. Sebaliknya wong wedok nang wong lanang, anak nang dunya brana begitu. Iki contoh mawon. Lewat kuping suara sapa sih rek kira iki kok merdu ngarakno ati kepencut diparani. Ati ngomong suarane Gusti Allah iku kalamullah. Mergae ati gak iso mlebu nerobos nanggone musyahadah Allah. Karena aku ning syariat terus juga iso. Wis iki berarti hakikate kula mboten poso. Hakikate poso adalah mencegah hati jangan sampai kemasukan syahwat dunia. Dengan cara bagaimana kita bisa mencegah supaya itu tidak masuk? Tetap kata Allah bilwadil muqaddasi tuwa. Artinya iki berkenaan dengan Nabi Musa. Awakmu ono lembah yang sudah disucikan, lepasen sandalmu loro. Artinya dengan cara hatimu harus memegang tali Allah, zikir, itulah akhirnya sandal tidak bisa masuk ke dalam hati. Di sini Pak carane ngoten. Lah hakikat puasa hakikat itu orang menunggu dulu, tidak menunggu dulu bulan puasa Ramadan, orang bendaino. Coba nek diangen-angen laku deh ahli hakikat dengan ahli syariat apa di ahli hakikat awak di ngono syariat adalah puasa limang waktu beres. Coba sing ahli hakikat ngerekso bi qadril imkan sak mampu nih dikongkon sholat terus, sak mampu nih dikongkon poso terus. Ya Allah, nek trimone ngempet dahaga ambek lapar ngoten dalam jangka waktu pirang jam sih Pak? Kau wecil si coba hati kongon poso cara hakikat. Waduh, tapi itu akan menjadi ringan manakala sudah terbiasa. Dan puasa secara hakikat itulah yang akan bisa menemukan antara dirimu kepada Allah. Jadi kau tidak akan bisa bertemu pada Allah manakala kui posone hanya berpuasa secara syariat saja. Nek gak percaya ayo totoan. Besok ning akhirat kalau ketemu ning dunya boten. Ayo ketokan manuk silahkan. Yakin sesuk kui tidak akan bisa bertemu Allah. Bukti nanti lihat. Satu ayat Allah mengatakan mangkana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta karena terhadap Allah dikarenakan tertutup oleh syahwat dunia, maka di akhirat pun juga begitu, wa adallus sabila, dan jalanmu lebih gelap. Gak ketemu. Kuwi gak percaya kebacut iki Quran. Cuman nek diartekno cara muhakamah syariat gak kaya apa sing tak artekno secara hakikat. Terserah. Sing jelas saya menyampaikan wahyu Allah ini tanpa ada tendensi apapun. Urusan Anda mau menerima dan tidak itu keputusan di tangan Anda sendiri. Tak bisa sholat poso coro syariat tok menahan lapar dan dahaga, hakikat tidak, kau akan bisa bertemu Allah kau enai, nggak akan bisa. Wallahi tidak akan pernah bisa, kecuali ada sifat jaiznya Allah turun ketika saat kau meninggal dunia. Dari mana? Dari di antara tiga hal. Yang tiga hal ini yang dua pasti tidak ada, yang satu aja. Apa? Awwaladin sholihin yada'ullah, anakmu yang ma'rifat pada Allah. Baru itulah yang akan bisa menolong. Wa yukaffir angkum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan anakmu itulah yang selalu mendoakan dirimu
maka segala kesalahan hatimu pada Allah dengan bentuk menyekutukan akan diampuni Allah, karena hakikati anak soleh iku Gusti. Lah jelas. Kalau kadang-kadang ya setuju, kadang-kadang gak setuju. Ono siir ngene, ben malam Jum'ah ahli kubur mulih nang omah tak angen-angen. Kuburan gak sepi ya mulai kabeh. Aku ngono kadang-kadang. Mulai kuru dalane tak gak iki. Lah setujuku kanggo ngelingno anak-anake ben kirim donga. Terus sesir nek gak dikirim donga balik maneh jare. Sampai berbes mili jare ngono. Gak setujuku ini, gak kau genahno, tidak kau jelaskan tentang hakikatiku ya opo alam barzah itu, sak temene ya opo, ya ngono lah. Nah, dengan begitu nanti akan menciptakan dan membangun sebuah hati anak yang soleh secara hakikat, baru bisa. Lah terus sing gak mulai sebab dikirimi ki jenan ana kono. Lah terus ya apa? Padahal nek keterangan alam barzah itu koyok pelembungan. Ya. Dia nggak bisa keluar ke dunia atau ke ahli kuburi ben saged metu gitu. Dia pun tidak akan bisa masuk ke dunia akhirat kecuali nanti kalau sudah hari kiamat. Jadi ono pelembungan tergantung jero dek statusnya ahli hijab apa ahli suhud. Nek ahli hijab dia itu gelap gulita, udah. Nek ahli suhud terang benerang akhir ketok cendeloni. Saya guluna ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin, ketok lawangi. Oleh gak ono lawangi mergae gelap, gelap akhir gak ketok. Lu gak ero nek iku lawang. Jadi iku nono ulo ya garuh mara dibulet dicokot. Ana ulo kalau jengking garuh dicokot. Lho nyene kadang peteng lho, Pak. Gitu. Tapi nek padang, oh iki lawang, oh iki duduk lho ero. Akhirnya saya guluna lan padha ngucap sapa alladzina saya guluna alladzina amanu, saya guluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin anin. Para malaikat iku dawuh konmu wis disiapno. Selamat datang, tempatmu sudah disiapkan. Paham nggih maksudullah? Ya wis. Nggih, dados niku Pak, mboten saged kepanggih dateng Gusti Allah krana atine wuta. Nek nikmat, bahagia waktu buka nggih Pak. Nggih, mergae mari weteng luwe gratisan pisan. Lah enak. Lha ngaten wis aja khawatir, ternyata Allah sampun nakdirno kami dengan pengurus sudah bisa menghormat, artinya menghormati tamu-tamu Allah. Jadi jenengan nyantai mawon, fokusno ngelmune, sing mukim fokusno lagune mengke. Nah, lagune mengke terserah. Engko jenengan lagune iku sampean tutukno ning pondok sampak buyar zuhute, apa ta sampean tutukno ning omah sanajana binteke sampun selesai. Terserah sampean mengke ya napa. Apotah si panggah pancet ada di pondok nutukno 40 dino, apotah kundur diterus ning omah monggo kersa. Lah sing mukim tetap teng mriku harus meneruskan sampai 40 hari di rumah. Oke, ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Romo Yai dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan bagaimana agar syariat dengan hakikat
bisa berjalan seiring. Karena ada seseorang yang sedang mengembangkan zikir asrar. Semakin ke dalam itu syariatnya semakin murad marid ya. Salah satu contoh, ketika dia sholat berjamaah, kadang-kadang seseorang itu sering terlambat. Itu sholat maghrib yang seharusnya 3 rakaat kadang-kadang dilakukan 2 rakaat. Sholat isya yang harusnya 4 rakaat kadang-kadang sampai 5 rakaat. Bahkan di situ banyak komentar, sampai banyak komentar semenjak berapa pertemuan ngaiti kate gendeng. Nah, bagaimana kira-kira di dalam mengembangkan zikir sirur asror ini, semakin ke dalam kok semakin syariatnya murad marid, sehingga sampai muncul komentar-komentar seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana antara syariat dan hakikat menuju marifat itu bisa berjalan seiring. Sekian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ada keseimbangan antara syariat dengan laku hakikat untuk menuju ma'rifat Allah itu? Ngeten Pak. Ketika si salik itu sampean roh itu melakukan perjalanan fitrah pada Allah. Saya katakan fitrah karena tujuan hati menuju dan bertemu Allah, dengan mengembangkan lewat kunci sirul asror. Di situ Allah akan menempatkan diri kita sebagai manusia nantinya di antara 2 tempat, yaitu khos, yang satunya khawasul khawas. Tatkala Allah menempatkan di khos, maka di situ tidak bisa ada satu keseimbangan antara hukum syariat dengan hakikat. Mboten saged, mesti murad marid. Pertanyaan, apakah salah murad maridnya si salik ketika diletakkan Allah di khos? Dijawab ing munggui Allah tidak salah, karena pada dasarnya dia hatinya saking beteri kesinaran cahaya makrifat hatinya, akhirnya tidak mengetahui perjalanan hukum syariat. Jadi akal iki Bapak Ibu di khos iki ora difungsekne Allah. Tidak hanya hati, bahkan akal pun ini dilalaikan Allah dari teori syariat, sehingga ketika sholat maghrib mestinya 3 rakaat menjadi 10 rakaat. Dan itu miturut hakikat pun tidak salah. Terus bagaimana hukum syariat? Hukum syariat memberikan hukum wajib dilakukan. Pertama adalah bi'aklin syarati, dia berakal. Nek berakal bagaimana? Ora popo sebab iku wong syariat. Iki di khos lho Pak ya. Dan Allah menempatkan diri kita di khos iku ya ora ngawur Gusti Allah. Pasti mempunyai maksud tersendiri. Cuman ini nanti yang ditanyakan bagaimana
ada keseimbangan antara syariat dengan hakikat dalam rangka kemakrifat. Yo harus di khawasul khawas. Gambaran khawasul khawas iku hati dilalaikan terkait hukum syariat karena hati ini sudah menyatu dengan hukum hakikat, melihat hukum hakikat, tetapi akal ini masih gumantung dengan hukum syariat. Akal maghrib telung rakaat ya telung rakaat dikon ngimami nggih sik bener niki, coba sing khos mang dikon ngimami, waduh morat marit jamaah gak ngono niki wis subhanallah subhanallah ta'ala subhanallah subhanallah sik pancet time ngadeg mana sampai jangkep 10 rakaat. Akhirnya sing mburi sing gak paham, lu berarti iki sholatnya maghrib gak telu sak dino iki yo 10 rakaat. Jadi ono keseimbangan kedah duduk di khawasul khawas. Sebab ketika di khawasul khawas iku Bapak Ibu akali fungsi dengan aturan hukum syariat maghrib telung rakaat iyo, tapi ati iki gak fungsi krono ati fokus konsen ing dalam hidup. Lah terus yuk nompo carane di khawasul khawas, yuk gak iso awak dhewe iku sing nempatno iku Gusti Allah. Terus bagaimana sikapan yang terbaik? Ya wis ikuti aja apa proses dalam diri kita. Sebab si A si B itu pun tidak sama. Si A kadang diarahkan Allah di khos, si B diarahkan di khawasul khawas. Sing penting yus manut dengan memakai nyekel kuncinya dzikir pun niku tok. Nek cara dipaksa kula mboten saged maksa. Jadi wis opo jari lho niku lho bahasane opo jari, tapi enggak minimal jenengan mempunyai harapan nang Allah untuk diletakkan di khawasul khawas. Tapi harapan iku mau tidak bisa menjadikan ngubah opo sing dadi kekarepane Gusti Allah. Wonten mriku Pak keterangane Pak, harus ada di khawasul khawas. Mengke itu wejangan sing nomor 4 iku setelah beat iku, jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat menuju makrifat Allah. Artinya ketika berlakunya hukum syariat pada diri kita jasad, hati tidak boleh mengakui diri kita yang melakukan, balik yang melakukan adalah hidup itu. Ketika hati sudah duduk di situ, maka disitulah dikatakan makrifat pada Allah. Pertanyaannya, apakah di situ kita diletakkan di khos opo khawasul khawas opo jari? Yes. Jadi jawab kula niku opo jari? Ada lagi? Cukup? Sekali lagi, monggo Bu, monggo. Saking pundi? Sukodono Sidoarjo. Sukodono Sidoarjo, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika diri kita yakni hidup sudah bersaksi asyhadu ka illallah, saya merasa bahwa diri ini adalah hidupnya sendiri. Niku dos pundi Gus? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hidupnya sendiri, marjek kembalinya diri hamba iku sih keliru. Tapi kalau maksudnya diri sendiri, hidup itu hakikatnya Allah, sudah benar. Sudah benar. Tinggal jenengan ngutuni aja. Apa ngutuni bahasa Indonesia nih? Nelateni saja terus di segala aktivitas panjenengan. Lakukan terus menerus kondisi hati yang seperti itu di ada lagi? Buri? Cukup? Oke.
Aku hanya mengharap satu aja, Allah senantiasa membuka hatimu dalam hidayahnya terkait masalah makrifat pada Allah sebelum meninggal. Al-Fatihah.